Selamat pagi dari Paraan. Ini pemandangan dari Hotel Artita. Jalan dikit ke arah jalan raya, kelihatan ada gunung loh. Teman-teman ada yang tahu gunung apakah ini? Pagi ini sekitar 18 derajat Celcius, jadi lumayan dingin nih di sini. Daerah sini berada di dataran tinggi yang tinggi wilayahnya 720 mdpl sampai 990 mdpl. Menyadur dari info Kris Darmawan, Paraan sudah lama jadi wadah peleburan antara masyarakat Tionghoa dan Jawa. Keberadaan orang Tionghoa mula-mula dapat ditelusuri dari situs Liangan, tak jauh hanya sekitar 8 km dari Paraan. Situs yang dahulunya pemukiman kuno abad 7-8 Masehi. Dari hasil penggalian terdapat temuan keramik-keramik dari dinasti Tang. Yang kita lihat ini, rumah bergaya arsitektur peranakan Tionghoa abad ke-19. Rumah gambiran sempat kosong dan terbengkalai. Tampak seperti ini usai revitalisasi oleh Kris Darmawan, seorang arsitek filantropi sekaligus pemilik galeri seni. Pada tahun 2006, rumah gambiran dibeli oleh Ekayana Budi Center sebagai Prasada Mandala Dharma atau rumah pelatihan atau retret jemaat Buddha. Rumah gambiran pun dapat julukan yang baru, rumah Bante atau rumah biksu, karena tempat ini diketuai oleh Bante Arya Maitri. Oh iya, rumah gambiran pernah jadi lokasi syuting film Apanya Dong, produksi tahun 1983. Film tersebut dibintangi sederet artis kenamaan seperti Eyang Titi Puspa, Kang Ibing, Om Kusman, Indra Widiawati, dan Suryana Fatah. Rumah bergaya Indis, campuran gaya Belanda, Tionghoa dan Jawa milik keluarga Sie Unsui, total memiliki 21 kamar. Yang aneh, rumah ini menghadap langsung ke arah selatan, arah Gunung Sumbing, arah yang akan dihindari oleh mereka yang berpengetahuan tentang Feng Shui Tiongkok. Kemungkinan besar, Feng Shui tidak banyak berperan sebelum abad ke-20 di Indonesia, karena para imigran awal dari Tiongkok mungkin tidak begitu mengenal sila tersebut yang secara umum dikenal di desa asal mereka. Geleme tiba. Pepe, Pepe, Pepe. Masuk. Present dari kita ya, Ma? Iya. Kota Paraan yang saat ini merupakan kota kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, namun sebenarnya kedudukannya banyak menyimpan sejarah panjang, membentang mulai era Mataram kuno, era perjuangan kemerdekaan, hingga saat ini. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, terutama petani tembakau. Tanaman tembakau merupakan andalan warga Paraan dan juga jadi tolak ukur perekonomian warga sekitar. Jika harga jual tembakau tinggi, maka tidak hanya petani yang menenggak untung. Pedagang, tukang, bengkel, dan usaha-usaha rakyat lainnya juga menenggak keuntungan. Demikian pula sebaliknya, jika harga tembakau jatuh, maka usaha rakyat lainnya juga ikut menurun. Kabar gembiranya, Paraan telah dinobatkan sebagai salah satu kota pusaka di Indonesia oleh pemerintah pusat. Kala itu, Paraan masuk dalam 17 kota atau kabupaten di Indonesia yang menyandang gelar kota pusaka, bersanding dengan Yogyakarta, Denpasar, Palembang, Semarang, Bogor, dan lain sebagainya. Rumah dinas camat Parakan, Pak. Ini cagar budaya nih. Bangunan yang sekarang rumah dinas camat Paraan, dulunya ternyata eks-Kawedanan Paraan yang diperkirakan dibangun tahun 1840. Masih berdiri tegak sebagai saksi perjuangan masyarakat Paraan. Begini ceritanya. Kota Paraan memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa pasca kemerdekaan 1945. Setelah pelucutan senjata tentara Jepang, para ulama karismatik seperti Kiai Haji Suci dan KR Sumodihardo
membangkitkan semangat jihad para pemuda melalui doa, air berkah, dan senjata bambu runcing. Walau senjatanya sederhana, semangat juang mereka menginspirasi banyak pejuang dari daerah lain untuk datang ke Paraan. Pada 27 November 1945, para ulama dan pemimpin daerah mengadakan pertemuan di Pendopo Kawedanan Paraan dan membentuk Barisan Muslimin Temanggung atau BMT yang kemudian bergabung dengan Laskar Hizbullah dan turut serta dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Mengingat pentingnya bangunan ini, semoga bangunan ini tetap lestari sebagai saksi bisu perjuangan tersebut. Beruntungnya, bangunan ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Tinggal Kawedanan Paraan ini yang masih eksis. Itu pun dengan kondisi existing yang teman-teman bisa lihat di video ini ya. Setelah selesai jelajah eks Kawedanan Paraan, lanjut menuju halte atau stasiun Paraan di Temanggung. Stasiun Paraan dibangun perusahaan swasta kereta api Hindia Belanda, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij pada tahun 1907. Stasiun Paraan berperan penting dalam pengangkutan tembakau dan hasil bumi yang lainnya dari masyarakat Temanggung di era kolonial Belanda. Stasiun ini berhenti beroperasi pada tahun 1973. Seiring dengan ditutupnya layanan kereta api jurusan Secang Paraan karena minimnya okupansi penumpang. Stasiun Paraan yang juga tutup pada kisaran tahun 1973 ini bangunannya mangkrak. Seperti yang teman-teman bisa lihat masih tersisa kemegahan dari stasiun ini. Dan masih tersisa lantai peron tunggu stasiun. Namun, jalur rel sudah hilang tertutup bangunan pemukiman warga, gudang, dan juga sudah beralih fungsi menjadi bengkel. Melanjutkan perjalanan, lewati jembatan penyeberangan yang teman-teman bisa lihat ini. Ternyata dulunya adalah viadak atau jembatan di atas jalan, bekas perlintasan kereta api Paraan Temanggung, terletak di Jalan Bulu Paraan sebelum pertigaan Kedu. Mulai beroperasi 1907 dan dihentikan operasinya pada tahun 1973. Dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Secang Temanggung, berada di antara stasiun Kedu dan stasiun Paraan. Oh ya, sedikit informasi kenapa jalur kereta api Paraan Temanggung Secang dinonaktifkan.
Jalur kereta api ini dinonaktifkan juga karena bencana alam, menyusul letusan Gunung Merapi pada tahun 1972-1973 yang menyebabkan banjir lahar dingin, serta menyebabkan terputusnya jembatan Kerasak. Jadi, karena mulai erupsi Merapi 1972, aktivitas kereta api Yogyakarta Secang menjadi sepi. Pihak KAI memutuskan menonaktifkan stasiun Secang yang berimbas ke stasiun Temanggung dan Paraan. Viadak di daerah Kecamatan Bulu ini sudah tidak lagi digunakan sejak kereta uap yang melintasi Temanggung Paraan berhenti beroperasi. Sehingga sekarang akses relnya sudah hilang, beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Jadi tertarik kan untuk jelajah sejarah di kota pusaka yang satu ini, Kota Paraan. Next, jelajah kemana lagi ya?